Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom alaihim. Bersama dengan saya lagi Aldo Tulungaldo di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya angkat adalah alasan Yesus dihukum mati. Ini ya berkenaan dengan ucapannya atau klaim Yesus sebagai Bar Allah. Jadi Yesus pada saat dia mengajar banyak ajarannya yang berbeda dengan ajaran rabi-rabi pada saat itu, ya. Namun demikian, ya, hanya karena Yesus mengajarkan Bar Allah saja dia dihukum. Jadi Yesus mengajar untuk mengasihi musuh. Nah, bangsa Israel itu nggak pernah diajar seperti ini. Bangsa Israel diajar Musa untuk mengasihi di antara 12 suku Israel. Sementara suku-suku bangsa yang lain yang ada di tanah Kanan itu diperintahkan untuk ditumpas, ya, sampai anak cucunya tumpas, binatangnya tumpas gitu ya. Terus rumah-rumah ibadahnya, kuil-kuilnya itu juga dihancurkan. Jadi tidak ada istilah mengasihi musuh di dalam ajaran Musa. Namun demikian bukan karena itu Yesus dihukum, ya. Yesus juga mengajarkan kalau berdoa itu mesti sembunyi, jangan seperti Yahudi pada umumnya berdoa di tengah jalan gitu ya. Dilihat orang sampai akhirnya dipuji-puji karena dipikir itu saleh, ya, tindakan yang benar. Nah, Yesus mengajarkan tidak demikian. Kalau mau berdoa, kau masuk kamar, kunci pintu, biar Sang Bapa melihat perbuatanmu tempat tersembunyi tersebut. Terlebih lagi Yesus mengajarkan doa Bapa kami, sementara orang Yahudi pada umumnya pada saat itu memiliki tradisi berdoa Shemona Esrei atau doa 18 berkat. Nah, ini ada perbedaan ini. Tapi bukan karena itu Yesus dihukum juga gitu ya. Ada banyak ajaran lagi yang Yesus ajarkan gitu ya. Contohnya gini, yang lainnya. Saya ambil satu lagi ya sebelum saya kupas tentang Bar Allah. Yesus itu mengajarkan kalau jangan berzina. Kalau ngelihat wanita ya sudah terangsang ya, itu artinya berzina secara mata. Ya, itu ajaran Yesus. Nah, di dalam budaya atau ajaran Musa ya, ada ajaran ya, kalau ada pria ya memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan ya, dia itu tidak dihukum. Ya, seperti di Indonesia sekarang digebukin orang ya, bisa dipenjara gitu ya. Kalau dulu ya, orang yang memerkosa ini cukup memberi ayah si gadis itu 50 sikal perak. Nah, 50 sikal perak itu kira-kira 6 sampai 10 juta lah gitu ya. Setelah itu bagaimana? Bebas. Bahkan ya, kalau ayahnya berkenan, itu si anak gadisnya yang sudah diperkosa itu bisa diberikan jadi istri yang memperkosanya. Ya, bayangin tuh. Trauma ya. Tapi akhirnya nggak punya pilihan si gadis. Dia nurut aja apa kata ayahnya gitu. Ini adalah Taurat atau perintah Musa gitu ya. Jadi hukum di peradaban kuno. Bisa aja ya seorang pria itu tadinya mau mandi gitu kan di kali, ngelihat ada gadis gitu yang mandi gitu kan. Jadi terangsang. Tadinya nggak ada niat untuk memperkosa kan. Akhirnya ada niat ya kan. Terus begitu udah selesai mandi ya, diperkosa. Nah, ajaran Yesus menentang. Ya, kalau kamu melihat aja ya dan kamu mengingini ya, itu tandanya kamu sudah berzina ya. Gitu loh. Jadi ini ada pertentangan ajaran Musa sama ajaran Yesus. Ini kalau di breakdown ajaran Musa sama Yesus satu persatu, ini akan sangat terasa kelihatan sekali perbedaannya. Namun demikian ya, tentang berzinahan ini walaupun berbeda, bukan karena itu alasannya Yesus itu dihukum mati ya. Lalu alasannya apa? Sekali lagi alasannya adalah karena Yesus klaim sebagai Bar Allah atau Son of God atau Ben Elohim. Yesus berbicara di dalam bahasa Aramaik ya. Bukan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani, apalagi bahasa Arab gitu ya.
sehari-harinya mengajar di dalam bahasa Aramaik. Jadi pada saat dia bicara sama orang Yahudi, ya, baik itu pada rabi-rabi maupun kepada pengikutnya, ya, masyarakat pada zaman itu yang mendengar khotbahnya, Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik. Jadi mereka mengetahui kalau Yesus itu klaim sebagai Bar Allah. Saya sedang menulis buku, ya, tentang kekristenan di abad 1, ya, fondasi dengan darah dan air mata. Nah, saya menulis tentang Bar Allah ini saya kutip dari Injil kanonik, ya, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba, ini si iblis sendiri, ya, dan berkata kepadanya, jika engkau Bar Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi si iblis itu sendiri, ya, menguji Yesus gitu. Karena Yesus kan pada saat dibaptis ada suara dari langit, ya, inilah anakku yang kukasihi gitu kan. Itu sang Bapa yang bicara. Jadi setelah dibaptis dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun, disitulah diuji sama iblis. Jika engkau Bar Allah, jika engkau Bar Allah, jika engkau Bar Allah, 3 kali, dan berhasil Yesus. Lalu Matius 14 ayat 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau Bar Allah. Gitu. Engkau Bar Allah. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus nih, engkau adalah Mesiha Bar Allah yang hidup. Ya. Matius 27 ayat 43, ia menaruh harapannya pada Tuhan, baiklah Tuhan menyelamatkan dia jika engkau berkenan padanya. Karena ia telah berkata, aku adalah Bar Allah. Ini pada saat Yesus disalib, ya. Ini masih banyak lagi ayatnya, ya. Jadi benar-benar Yesus itu mengklaim dia adalah Bar Allah. Ya. Lalu saya coba baca 2 ayat yang sangat penting yang menyatakan kenapa Yesus ini dihukum. Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 33. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, ya, bukan karena dia meniadakan hari Sabat, ya, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lihat, ya, Allah adalah Bapanya, jadi dia klaim kalau dia adalah Sang Putra Bar Allah. Makanya dia dihukum mati. Yohanes 10 ayat 3. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat, Yesus manusia, iya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bar Allah, ya, bedanya sama Allah, kalau Allah itu dalam budaya Yahudi tidak kelihatan. Dia Tuhan, ada di mana-mana tapi tidak kelihatan. Tapi kalau Bar Allah, dia adalah sosok Tuhan yang menjadi manusia, yang kelihatan. Gitu. Nah, rabi-rabi Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengajarkan kalau dia adalah Bar Allah. Tidak pernah. Cuma satu ini aja, Yesus sendiri yang mengatakan dia itu adalah Ben Elohim, anak dari Sang Bapa. Ya. Matius 26, 63 sampai 67 ini saat pengadilan. Tetapi Yesus, ini nama Aramaiknya Yesu atau Yeshua, ya, tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Wah, udah gemes banget. Marah gitu ya. Dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati.
Lalu mereka meludahi mukanya, cuy, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia, Yesus, the Mesiah, Bar Allah. Oke? Banyak orang yang masih belum paham ya. Lah, masa sih karena dia klaim dirinya Bar Allah, apa benar ya tidak ada rabi Yahudi yang menyatakan kalau dia adalah Bar Allah? Oke, kita cek sekarang ya. Cek, ajaran Yahudi itu kan lestari ya. Dari abad mulai dari 1300 1400 sebelum Masehi sampai di abad 1 ya, munculnya Yesus sampai sekarang ya. Itu masih ada ya, walaupun sudah terpecah-pecah ya. Kita lihat sekarang, jangan sekte per sekte. Ya, kita lihat ensiklopedinya. Nah, ini saya ambil dari jewsencyclopedia.com ya. Di sini ada penjelasan Son of God ya. Kita klik ini, munculnya ini ya. Term applied to an angel or demigod ya. Jadi Son of God ya, itu enggak berwujud manusia, tapi itu sebenarnya berwujud malaikat ya, atau demigod. Demigod itu adalah penjelmaan Tuhan gitu. Konsep demigod itu ada di banyak bangsa-bangsa politeis ya, di mana mereka itu memang sudah sadar, sudah meyakini, sudah ada dalam ajaran mereka kalau dewa dewi mereka itu sempat menjadi manusia ya, punya anak ya. Nah, anaknya itu disebut demigod gitu ya. Nah, konsep itu nggak ada di dalam bangsa Yahudi, itu konsep asing gitu ya. Nah, di dalam bahasa Yahudi kalau Son of God itu merujuknya kepada malaikat. Nah, kalau Sons of God ya, di sini masih di dalam ensiklopedia Yahudi ya, God Children atau Children of God ya, the Son of God are mentioned in Genesis ya, chapter 6 ayat 2, which reflect mythology and polytheistic concepts. Nah, di sini juga dijelaskan kalau oke. Di sini intinya tidak ada yang menyebutkan kalau manusia ya, satu manusia itu bisa disebut Bar Allah ya. Children of God ya, itu di sini adalah orang interpretasinya ya, pemaknaannya orang-orang Yahudi adalah para malaikat. Atau bisa juga ya, di sini over Israel. Jadi semua bangsa Israel. Ya, lebih jelas di sini ya. Ini ice.com ya, website dari Judaism juga ya. Yang disebut Sons of God ya, itu di dalam bahasa Ibraninya Bnei Elohim. Jadi orang Yahudi ya itu jarang sekali memakai kata Son of God, tapi lebih banyak Sons of God, Bnei Elohim. Bnei Elohim itu mengacu kepada malaikat dan juga kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Nah, di sini dibilang di sini. At the same time, there is an opinion in the Midrash that the verses are referring to literal angels. Ya, dia membicarakan tentang ya ayat di dalam ya Genesis, Exodus ya. Thanks to you, very important question. The term Torah generally uses in Genesis 6 is Bnei Elohim ya. Sekali lagi kalau ini yang ada di kisah anak-anak Allah yang turun kawin dengan anak-anak manusia. Nah, siapakah anak-anak Allah ini gitu ya? Bnei Elohim. Kalau Elohim itu sendiri powerful ones gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya seperti tadi ya, lompat aja. At the same time there is opinion in Midrash that the verses
referring to literal angels. Jadi itu artinya adalah malaikat. Nah, di sini dijelaskan juga ya. Saya ambil di jewishvirtuallibrary.org. Sama ya. Elsewhere angels are called Elohim. Ya. Ada juga ya penafsiran mereka kalau angels itu sebenarnya adalah Elohim sendiri. Ya, Elohim adalah Allaha mereka juga gitu. Ya. Usually God or gods. Ya. Di dalam contohnya Genesis Kejadian 6 ayat 2, Yakub 1 ayat 6 ya. More often ya, Bnei Elohim or Bnei Elim ya, son of God in the general sense of divine being. Gitu. Jadi yang namanya Yahudi ya, atau agama Israel ini adalah agama monoteis ya. Mereka tidak menyembah kepada banyak dewa, dewa langit, dewa perang, dewa kesuburan, dewa bumi, enggak gitu ya. Beda sama politeis. Nah, kalau politeis karena banyak dewa, mereka nggak punya istilahnya angel atau malaikat ya. Ada istilahnya a chief of God ya. Jadi dewanya semua dewa, kepala dewa. Biasanya itu adalah dewa yang di langit gitu ya. Nah, kalau di dalam agama monoteis ya, si Israel atau Yahudi ini tidak mengenal banyak dewa gitu, tapi hanya satu saja, Elohim. Nah, Elohim ini mempunyai malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini juga disebut Elohim ya, berdasarkan sumber referensi ini. Bisa juga disebut sebagai sons of God. Gitu ya. Itu adalah definisi penjelasan dari agama Judaism. Ya. Dengan demikian ya, tidak ada rabi Yahudi selain Yesus yang ngomong aku nih Bar Alaha, aku nih Ben Elohim. Tidak ada ya. Sebab yang disebut Bar Alaha itu malaikat ya. Yang disebut anak-anak Allaha atau Bnei Allaha, Bnei Elohim itu para malaikat atau orang Israel secara keseluruhan. Gitu ya. Oke, supaya ini jelas ya. Banyak yang tanya kepada saya ya. Kapan Yesus mengakui kalau dia adalah Allaha? Kapan Yesus menyatakan aku adalah Allaha? Nah, di dalam budaya Yahudi ya, nggak ada istilah seperti itu. Karena sekali lagi, Allaha itu tidak terlihat. Ya, Yesus nggak pernah ngomong, aku Allaha. Ani Allaha. Nggak pernah dia ngomong seperti itu di dalam bahasa Aramaik. Tapi dia berbicara jelas-jelas kalau dia adalah Bar Allaha. Ya. Jadi, Bar Allaha itu adalah jelmaan. Allaha, jelmaan Tuhan, jadi bisa terlihat gitu. Pada saat mengandung kan malaikat bilang kasih nama ini sebagai Immanuel. Immanuel artinya adalah Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi kelihatan nih Tuhan. Tuhan nggak ada di langit aja, nggak kelihatan gitu ya. Tapi disembah. Tapi Immanuel itu artinya ada di tengah-tengah dan kelihatan. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Kelihatan. Ya karena dia harus ngajar gitu. Dia harus mengubah peradaban manusia yang pada saat itu berkecamuk sama perang. Bangsa ini muncul, bangsa Sumeria muncul, dikalahin sama Akadian dikalahin sama Persia, Babilonia gitu. Perang sana sama bangsa-bangsa yang lain. Israel muncul, Israel mengalahkan bangsa Kanaan di Babilonia. Akhirnya juga Israel terpecah dua. Israel yang utara kalah sama bangsa Asyur gitu. Nah, bangsa yang di selatan atau Yehuda kalah sama Nebukadnezar, Babilonia. Babilonia kalah lagi sama kerajaan yang dipimpin Cyrus the Great.
Demikian aja perang. Yesus ini ingin mengajarkan kasihi musuh, berdamai, penuhi bumi ini dengan kedamaian. Itu ajaran kasihnya. Dia nggak bisa muncul di langit, ya, di awan-awan gitu ya. Wah, bergelimang-gliming gitu ya. Kelap-kelip gitu, terus ada suara di langit gitu kan, ngajar. Dia tidak memilih untuk melakukan itu. Dia memilih untuk masuk ke dalam peradaban manusia, masuk ke dalam suatu bangsa, masuk ke dalam satu suku, masuk ke dalam satu rahim perawan yang disebut Maria. Itu Bar Allah. Dan karena konsep Bar Allah ini asing di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi, makanya dia ditolak gitu ya. Sampai mengoyakan pakaian. Ya, imam besar bagian dari Sanhedrin itu. Jadi Sanhedrin itu adalah hakim-hakimnya. Jadi memutuskan perkara ini salah atau benar itu ya di Sanhedrin gitu. Jadi begitu ketok palu, oke, dia menghujat Allah karena dia klaim sebagai Bar Allah. Tok, dihukum mati. Tapi karena pada saat itu bangsa Yahudi ya sudah dijajah sama Romawi sejak masuknya Romawi ke sana tahun 63 sebelum Masehi, ya, jadi ada Raja Herodes sebagai raja boneka. Nah, jadi nggak sembarangan bisa menghukum Yesus ya pakai ajaran Yahudi. Kalau ajaran Yahudi, Yesus matinya dirajam gitu. Nah, rajam ini sendiri di dalam ajaran Yesus tidak ada lagi, dihapuskan ya. Nggak ada lagi rajam-rajam. Ajaran Musa itu ada. Ya, kalau di dalam ajaran Yesus ampuni, ampuni sampai berapa kali? 70 kali 7. Ampuni, ampuni, ampuni. Tegur dia, tegur. Gitu. Kalau yang salah tegur. Kalau emang bener-bener nggak bisa diomongin lagi, mau nggak mau dia dianatema atau dikeluarkan dari kejemaatan. Nggak ada istilahnya menolak atau berbeda ajaran itu mesti dirajam, nggak ada. Oke, saya pikir itu aja penjelasan saya tentang Bar Allah atau mengapa Yesus dihukum mati. Kalau saudara-saudara merasa terberkati, saya mengucap syukur karena itu adalah tujuan channel ini dibuat ya. Kalau saudara-saudara mau subscribe, saya juga ucapkan terima kasih banyak ya. Karena itu juga mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih berkualitas di kemudian hari. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum dan shalom alaikum. Assalamualaikum.